Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa kembali dalam renungan harian HKBP Perdamaian Medan. Untuk mengawali renungan ini, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami, dan hingga kami boleh kembali untuk melakukan aktivitas kami pada hari ini. Karena itu ya Tuhan, sebelum kami melanjutkan aktivitas kami, biarlah kami ya Tuhan boleh mendengarkan firman-Mu melalui renungan pada pagi hari ini. Tuhan, mampukan kami untuk menerima firman-Mu dan melakukan firman-Mu dalam setiap aktivitas kami pada hari ini. Terpujilah Engkau, di dalam Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada renungan hari ini, Kamis tanggal 7 April 2022, tertulis dalam 1 Timotius 2 ayat 5. Saya bacakan bagi kita, demikianlah tertulis. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah itu hakikatnya adalah Esa. Dan hal ini tidak bertentangan dengan ajaran Trinitatis atau Ketritunggalan Allah. Jika kita berbicara tentang Kristus dan juga Roh Kudus, sebenarnya kita berbicara kepada hakikat Allah itu sendiri. Oleh karena itu, melalui nats ini, kalau Yesus dikatakan dalam nats ini adalah pengantara antara Allah dan manusia, terlihat di dalamnya adalah misi Allah di tengah-tengah manusia yang diciptakannya. Boleh kita lihat juga melalui nats renungan ini, bagaimana esensi Kristus sebagai pengantara antara Allah dan manusia. Di sini adalah bagaimana Allah itu sendiri yang berperan sebagai pendamai antara manusia dan Allah. Sebab tidak ada satu atau yang lainnya yang dapat menjadi pengantara, pendamai antara ciptaan itu dengan Allah sendiri sebagai pencipta. Hanya pencipta itulah yang mampu untuk memberikan pendamaian bagi ciptaannya. Dan di sini akan kita lihat bahwa esensi Allah sebagai roh juga akan terlihat bahwa Allah itu pada hakikatnya adalah roh. Maka berbicara tentang Roh Kudus, roh yang kudus itu adalah roh Allah itu sendiri. Karena ini tidak bertentangan. Dan ini juga menjadi pengajaran bagi kita, bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan, yang esensinya juga keilahiannya adalah keilahian Allah. Tapi itu juga tidak bisa dihindari kita untuk berbicara tentang Yesus di dalam kemanusiaannya. Selain keilahiannya, kita juga berbicara tentang Yesus juga sebagai manusia, karena Dia hadir di antara manusia. Dan disitulah kita akan melihat bahwa Yesus, Allah yang Esa itu tadi, dan Dia menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu Kristus Yesus, ditekankan di dalam kitab Timotius ini. Kita akan melihat bagaimana Yesus menjadi pengantara di tengah-tengah orang yang percaya. Sebab tidak ada pengantara yang lain selain Yesus Kristus. Ketika kita berdoa meminta kepada Bapa, mengapa Yesus Kristus menjadi alas doa kita? Bahwa kita meminta kepada Bapa yang kita kenal melalui Yesus Kristus. Bahwa di sini akan terlihat bagaimana otoritas Yesus Kristus yang telah memperkenalkan Allah Bapa tidak terpisah di dalam ikatan antara Yesus dan Bapa. Supaya kita mampu untuk diyakinkan bahwa benar Allah yang kita sembah itu adalah Allah dalam Yesus Kristus. Maka pengantara itu harus melalui Yesus Kristus. Sebab pengenalan kita yang benar tentang Allah yang kita sembah tidak serta-merta kita dapatkan karena hasil belajar kita atau hasil pengetahuan kita, tetapi karena Yesus telah menjelaskan siapa Allah yang kita sembah. Oleh karena itu, ketika kita mengatakan bahwa Allah yang kita sembah itu pengenalannya adalah di dalam Yesus Kristus, maka ketika kita juga berdoa, terimalah doa dan permohonan kami ini dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus.
Pengantara ini tidak boleh diwakilkan oleh siapapun. Nah, disinilah kita sangat berseberangan dengan saudara kita yang memeluk iman Katolik. Karena kita tidak boleh untuk memiliki pengantara yang lain selain Tuhan Yesus Kristus. Maka dialah satu-satunya pengantara kita untuk mengenal siapa Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Dan tidak ada yang lain selain Yesus Kristus. Maka setiap kita berbicara soal pengajaran tentang Allah karena kita tidak memahami siapa Allah itu. Tetapi dalam Yesus Kristus kita boleh mendapatkan pemahaman bahwa Allah yang kita kenal, yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, itulah Allah yang benar, yang boleh kita sembah. Bukan mewakili pikiran kita, bukan Allah atau Tuhan-Tuhan yang kita buat, bukan Tuhan-Tuhan yang kita ciptakan, tetapi Tuhan yang kita sembah, yang diperkenalkan oleh Yesus Kristus. Sejak mulanya Allah itu sudah ada. Dia juga adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Yang mau dikatakan adalah bahwa esensi Allah itu sudah ada sejak mulanya dan dia tidak terpisahkan. Realitas Allah yang esa adalah roh itu juga, dan itu sejak mula juga sudah dikatakan bahwa roh Allah itu melayang-layang, bahwa roh Allah itu sudah ada sejak mulanya sebelum dunia diciptakan. Maka Allah yang esa yang dikatakan dalam nats renungan kita pada hari ini tidak bertentangan dengan esensi ketritunggalan. Sebab ketritunggalan itu muncul bukan karena ada tertulis dalam Alkitab, tetapi itu adalah pemaknaan daripada hidup orang percaya melalui pembacaan, melalui Alkitab yang kita baca itu. Ketiga esensi keilahian yang ada di dalam Alkitab itu menunjukkan bagaimana Allah berperan di tengah-tengah kehidupan kita, termasuk Yesus Kristus di tengah-tengah kita yang berperan sebagai pendamai, pengantara antara kita dengan Allah, dan itu adalah Allah itu sendiri yang bermisi, bukan kita. Sebab itu sudah disuratkan dari zaman para nabi bahwa Allah itu sendiri yang akan bertindak untuk mendamaikan kita dengan Allah yang telah menciptakan dan menjadikan dunia dan segala isinya ini. Melalui nats ini kita akan mengenal bahwa Yesus Kristus adalah pengantara Allah dan manusia yang ciptakannya, tidak ada yang lain. Dan tidak boleh kita pengantaranya melalui, kalau ada orang-orang kudus yang kita kenal dan ini ajaran Protestan, ya tentu kita tidak boleh juga menyalahkan orang lain yang melakukan itu. Tapi firman Tuhan berbicara bahwa tidak ada pengantara yang lain, tetapi Yesus Kristus adalah pengantara yang tunggal, yang esa, dan itu juga yang dikehendaki oleh Bapa, dan dia adalah Allah itu sendiri. Oleh karena itu nggak ada yang lain. Ketika kita berbicara soal Yesus, Allah itu sendiri, maka jangan ragukan ketika kita berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Itu adalah kehendak Bapa yang harus terjadi di dalam Yesus Kristus. Dan setiap kita orang percaya mengatakan segala sesuatu yang benar di dalam Yesus Kristus, maka kebenarannya bukan kebenaran kita, tetapi kebenaran Allah di dalam Yesus Kristus. Sebab dialah yang telah memberikan itu kepada kita di tengah-tengah dunia. Dan Allah yang telah datang ke dunia ini, dan Allah yang telah hidup bersama-sama dengan kita, dan Allah yang telah bertindak untuk mengingatkan dan menguatkan kita, supaya kita tahu bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang benar, Allah yang memberikan kehidupan, Allah yang memberikan pengharapan, Allah yang memberikan kekuatan, Allah yang memampukan kita di tengah-tengah kehidupan kita dan juga di tengah-tengah segala kemelut yang kita hadapi. Terpujilah Tuhan di dalam Yesus Kristus, dan inilah yang menjadi dasar iman kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang kami dengarkan. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh menguatkan kami tentang Allah yang esa di dalam Yesus Kristus sebagai pengantara. Namun esensi itu Tuhan tidak terlepas daripada
Bagaimana gerejamu mengajarkan tentang ketritunggalan Allah yang tidak terpisahkan, Allah yang adalah roh, Allah itu sendiri yang mendamaikan ciptaannya dengan Allah itu sendiri melalui Yesus Kristus yang kami kenal. Dan pengajaran itu juga Tuhan boleh terjadi yang memberitakan tentang siapa Allah di tengah-tengah kehidupan kami melalui ajaran Yesus Kristus yang langsung dari sana. Dan langsung Allah itu sendiri yang menjelaskan tentang siapa Allah di tengah-tengah kehidupan kami orang percaya. Karena itu kami boleh dimampukan untuk menyatakan kebenaran siapa Allah yang kami sembah, yaitu Allah di dalam Yesus Kristus. Dan kami boleh melantunkan doa-doa kami. Kami boleh menyampaikan permohonan-permohonan kami melalui doa-doa kami di dalam nama Yesus Kristus. Tentu ini ya Tuhan menjadi kekuatan kami, menjadi otoritas kami ya Tuhan untuk datang kepadamu. Sebab tanpa Yesus Kristus kami tidak boleh dan tidak dilayakkan untuk datang ke hadapan-Mu. Tuhan, kami bersyukur atas kasih setia-Mu. Melalui Yesus Kristus kami dilayakkan dan kami juga dimampukan, dibenarkan sehingga kami boleh menjadi anak-anak Allah yang menjadi ahli waris kerajaan sorga. Terpujilah Engkau menyertai setiap aktivitas kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.